Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today again, Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita kembali bersama Profesor Said Marandi, dosen di Universitas Teheran. Said, selamat datang kembali. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Selalu menyenangkan bisa berbincang denganmu, Pascal. Senang sekali bisa berbicara denganmu lagi. Sekarang tanggal 13 Mei, hari Rabu. Di Teheran sudah hampir waktu makan siang, dan kita sedang menunggu kunjungan Donald Trump ke Tiongkok untuk bertemu dengan Xi Jinping. Kami juga mendengar kabar bahwa dalam perundingan, Amerika Serikat menolak semua usulan yang diajukan oleh Iran. Bisa tolong jelaskan sedikit penilaianmu tentang situasi kita saat ini? Ya, tentu. Jadi, kita harus mundur sedikit ke awal perang, saat Trump menuntut penyerahan tanpa syarat. Selama beberapa hari, mereka terus mengatakan bahwa semua aset rudal dan drone milik Iran sedang dihancurkan dengan cepat, bahwa angkatan lautnya hancur, angkatan udaranya hancur, semuanya hancur. Tapi setelah beberapa hari, mereka mulai menghubungi Iran. Karena mereka tahu, meskipun di depan umum mereka bicara satu hal, secara pribadi mereka sadar perang ini tidak berjalan baik. Tapi Iran tidak terburu-buru. Ini poin penting, dan saya ingin menekankan lagi. Iran tidak terburu-buru. Saya tidak sepenuhnya yakin kapan komunikasi itu mulai terjadi. Seingat saya, ada upaya awal untuk menghubungi Iran setelah beberapa hari saja. Tapi upaya yang lebih resmi baru dimulai sekitar 10 hari kemudian. Itu sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi faktanya, Iran memang nggak langsung merespons. Mereka baru mulai bereaksi setelah kira-kira sebulan perang berlangsung. Alasannya, karena Iran sudah mempersiapkan diri untuk perang yang panjang. Perang yang mereka perkirakan bakal berlangsung sampai tahun depan. Tapi akhirnya, seperti yang kita ingat, Trump menerima rencana 10 poin dari Iran sebagai dasar untuk negosiasi. Nah, Iran tahu kok. Dia nggak tulus. Orang-orang di Iran lihat postingan Trump di Truth Social. Mereka juga dengar pernyataannya. Dia sering bertentangan dengan dirinya sendiri. Kadang cuma 5 menit setelah bicara, kadang 10 menit. Dia bukan orang yang bisa diandalkan. Tapi buat Iran, itu kemenangan simbolis. Dunia menertawakan Trump, dan situasinya jadi begitu buruk, sampai juru bicaranya bilang, "Enggak, kami sudah buang rencana 10 poin itu ke tempat sampah." Spokeswoman said, "No, we threw that 10-point plan in the bin." But he posted it and he accepted it. Tapi dia yang mempostingnya, dan dia juga menerimanya. Sekarang, orang Iran tidak naif. Mereka tahu Trump tidak akan benar-benar menjalankan kesepakatan itu. Dan bukan hanya karena penerimaan rencana 10 poin itu, Iran setuju untuk menghentikan pertempuran. Alasannya juga karena Iran ingin mempersiapkan diri untuk tahap perang berikutnya. Kalau kita mundur sedikit ke bab sebelumnya, saat Amerika menuntut penyerahan tanpa syarat, Trump menuntut penyerahan tanpa syarat. Itu terjadi dalam perang 12 hari, ketika mereka melancarkan serangan kilat. Dan waktu itu juga, sama seperti sekarang, ada perundingan yang sedang berlangsung ketika Amerika Serikat menyerang rezim Israel. Dan saat itu, Iran juga menerima gencatan senjata, meskipun mereka sebenarnya sedang unggul dalam perang. Waktu itu, beberapa orang bertanya-tanya kenapa Iran melakukan hal itu. Tapi alasannya karena Iran melihat, selama perang 12 hari itu, mereka punya banyak kekurangan. Meskipun mereka menang, Netanyahu saat itu sangat ingin gencatan senjata. Tapi Iran punya pandangan lain. Iran sudah puluhan tahun tidak berperang. Terakhir kali itu juga sudah lama sekali, tahun 1980. Saat itu, Amerika yang mendorong Saddam Hussein untuk menyerang negara kami, bahkan memberi dia senjata kimia dan sebagainya. Tapi waktu itu, Iran dengan cepat mempersiapkan diri, karena mereka tahu kalau perang itu berlanjut, pada akhirnya Amerika akan ikut campur. Jadi Iran harus bersiap untuk perang yang lebih besar, dan belajar dari pengalaman perang 12 hari itu. Kali ini pun sama. Iran sedang berhadapan dengan seluruh kekaisaran. Amerika Serikat mengerahkan pasukannya, sementara rezim Israel menggunakan semua perlengkapan yang bisa diberikan oleh Amerika. Dan tentu saja, negara-negara tetangga Iran ikut membantu mereka, sebagian secara langsung.
seperti 5 rezim di Teluk Persia dan Yordania, sebagian lagi secara tidak langsung, seperti Afghanistan dan Turki, yang mengizinkan mereka mengumpulkan intelijen dari wilayah udara dan pangkalan mereka, juga Republik Azerbaijan dengan caranya sendiri. Jadi, ini adalah koalisi yang sangat luas. Dan tentu saja, Blok Barat secara keseluruhan mendukung Trump, meskipun mereka tidak ikut bertempur secara langsung, karena memang tidak punya kemampuan untuk itu. Mereka lemah, dan setelah perang di Ukraina, mereka sudah tidak punya kekuatan seperti yang dulu mereka miliki di masa Perang Dingin. They may have had during the Cold War. But Tapi Iran juga, setelah 39 hari pertempuran, mereka perlu mempersenjatai diri lagi, menyusun ulang pasukan, memperbaiki infrastruktur, memperbaiki pintu masuk ke kota-kota bawah tanah tempat rudal disimpan, juga pabrik dan kota drone mereka. Dan sekarang, sedikit demi sedikit, kita mulai melihat media barat mengakui, setidaknya sebagian apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa kemampuan rudal dan drone Iran sebenarnya masih utuh. Bahkan, bukan 70% seperti yang dikatakan. Saat ini, Iran justru lebih siap dibanding sebelum perang. Alasannya, karena pabrik-pabrik mereka yang berada di bawah tanah semuanya masih utuh. Dan seperti yang kita ingat di awal perang, Iran kebanyakan menggunakan rudal dan drone lama. they were using mostly old missiles and old drones. They wanted to get rid of all those. Mereka ingin menyingkirkan semua rudal dan drone yang sudah mereka simpan selama lebih dari 10 tahun. Tapi sekarang, selama perang dan setelah perang, mereka justru memproduksi kemampuan militer paling canggih yang mereka miliki. Maaf ya, jadi Iran juga butuh gencatan senjata ini. Atau setidaknya, mereka lebih memilih ada gencatan senjata. Mereka sebenarnya bisa terus berperang, tapi mereka memilih berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri. Bagi Iran, biayanya jauh lebih murah dibandingkan bagi Amerika. Karena ini terjadi di wilayah mereka sendiri. Selain itu, situasi ini juga memberi kesempatan bagi komunitas internasional untuk melihat bahwa adalah pihak yang bertindak secara bertanggung jawab. Sebelum Perang 12 Hari, Iran sedang bernegosiasi dengan Amerika, dan rezim Israel melakukan serangan kilat. Sebelum perang ini pun, kita melihat hal yang sama, dan itu sangat menguntungkan bagi Iran, karena seluruh dunia melihat bahwa Amerika lah yang menjadi pihak agresor. Bahkan orang-orang yang tidak terlalu mengikuti berita, tidak seperti para penonton Anda. Penonton Anda jelas orang-orang yang sangat sadar politik. Tapi banyak orang, sebagian besar orang di seluruh dunia, punya sedikit kesempatan atau minat untuk mengikuti detailnya. Jadi hal-hal seperti ini penting, supaya masyarakat di seluruh dunia, bahkan pemerintah-pemerintah, meskipun ada tekanan dari Barat, tetap tertarik dan berpihak ke arah Anda. Iya. Jadi, Iran memanfaatkan kesempatan ini untuk bernegosiasi lagi. Dan sekali lagi, Amerika Serikat melanggar perjanjian gencatan senjata. Iran seharusnya mengizinkan sejumlah kapal dari 5 negara yang membantu Amerika Serikat dalam perang, Kuwait, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, untuk melewati Selat Hormuz. Kita harus ingat, Selat Hormuz itu sebenarnya selalu terbuka, tidak pernah ditutup. Tapi memang ditutup bagi rezim-rezim itu. Sementara kapal Rusia dan Tiongkok bisa lewat. Kita juga melihat kapal Pakistan diizinkan berangkat, kapal India juga diizinkan berangkat, bahkan beberapa di antaranya berasal dari pelabuhan di 5 negara tadi, meskipun lewat proses negosiasi. Tapi kelima negara ini pernah berperang dengan Iran. Jadi, Iran pada dasarnya mencegah mereka untuk pergi atau mengekspor. Dan itu ada alasannya. Tapi dalam perundingan, Iran setuju untuk mengizinkan sejumlah kapal melewati selat itu. Sebagai gantinya, Amerika seharusnya memberlakukan gencatan senjata di seluruh Asia Barat, termasuk Gaza, dan yang paling penting, Lebanon. Karena seperti yang kita lihat sekarang, Israel telah membantai rakyat Lebanon. Baru saja, seperti yang kita lihat hari ini, rezim Israel memberitahu keluarga di 6 desa di Lebanon untuk mengungsi karena mereka ingin meratakan kota itu. Dan pembersihan etnisnya sangat terang-terangan. Media Barat tidak akan memberitahu orang apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka sedang melakukan pembersihan etnis di seluruh wilayah selatan.
sama seperti di Gaza. ethnically cleansing the entire South, just like Gaza. Yeah. Slaughtering. Calling it an evacuation is just Menyebutnya sebagai evakuasi itu cuma istilah yang terdengar indah untuk mengatakan, ya, pembersihan etnis. Oh, mereka peduli pada nyawa, makanya disebut evakuasi. Tidak, ini sebenarnya perintah pengusiran. Dan jelas, tempat-tempat itu nanti akan dihancurkan. Seperti yang sudah kita lihat, bahkan rumah biasa, rumah sakit, apapun itu, semuanya akan diratakan dengan tanah, kan? Dibuat tidak bisa ditinggali lagi, sama seperti Gaza. make it uninhabitable, just like Gaza. But you won't see this in, Tapi hal seperti ini nggak akan kamu lihat di media arus utama barat. Mungkin satu atau dua media akan menyinggung sedikit atau menulis satu artikel. Tapi setelah itu perhatian publik sengaja dialihkan ke tempat lain. Ini sebenarnya poin yang sangat menarik. Dan maaf, saya agak keluar dari topik pertanyaan. Saya sedikit menyimpang di sini. Tapi di Gaza, media barat selalu bilang, kami nggak bisa mengonfirmasi apapun karena kami nggak punya kehadiran di sana. In cara itu, Bristol itu mensuruhkan Israel melakukan genosida. Sementara disentikan di barat di Bureau, biru itu debat tank dugan asal. Beirut is more than in any other Arab country. Historically speaking, they've always had a very. Secara historis, mereka selalu punya kehadiran yang sangat kuat di Beirut. Saya pernah tinggal di Lebanon, jadi saya tahu siapa orang-orang ini. Saya pernah datang ke kantor mereka. Saya pernah diwawancarai. Di sini pun, mereka tidak lebih baik. Sama saja, sama berbahayanya, karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa pembersihan etnis sedang berlangsung. Mereka tahu bahwa sopir ambulans dan tenaga medis sengaja dijadikan sasaran setiap hari. Rezim Israel punya obsesi khusus untuk menargetkan tenaga medis. Mereka sudah mengebom lebih dari 100 orang sejauh ini. Dan hanya beberapa jam yang lalu, mereka membunuh beberapa orang lagi. Mereka benar-benar memburu tenaga medis dan sopir ambulans. Jadi di Lebanon, mereka punya kehadiran di lapangan. Mereka punya fixer, produser, sopir. Mereka tahu persis apa yang terjadi. Tapi mereka sekali lagi menyembunyikannya dari publik. Atau kalaupun mereka bicara, mereka bilang itu markas Hezbollah atau target Hezbollah. Padahal mereka tahu itu bohong. Itu cuma kawasan permukiman, gedung apartemen, sekolah, dan rumah sakit. Tapi ya, para jurnalis ini bekerja untuk kelas Epstein. Mereka adalah agen dari kelas itu. Jadi mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Media barat, media arus utama, sepenuhnya dikendalikan dari The Guardian sampai Breitbart. Itu nggak membuat perbedaan. Maksud saya, untungnya 2,5 tahun terakhir ini sudah membuka semua itu. Tapi kembali ke pertanyaannya, dan saya minta maaf. Iran memanfaatkan kesempatan gencatan senjata itu untuk mengizinkan beberapa kapal lewat. Dan seharusnya memang ada gencatan senjata. Lalu apa yang terjadi? Netanyahu mulai membombardir Lebanon habis-habisan untuk menggagalkan gencatan senjata itu. Dan Iran bilang, ya kalau begitu, kami juga nggak akan izinkan kapal-kapal itu lewat. Karena ini jalan dua arah. Kalian lakukan sesuatu, kami juga lakukan sesuatu. Akhirnya mereka menekan Netanyahu supaya menjalankan gencatan senjata, tapi gagal. Cuma bertahan sebentar, dan dia mulai menyerang warga Lebanon lagi dalam waktu 48 jam. Tapi selama masa itu, Iran bilang, oke, kami izinkan kapal-kapal itu lewat. Lalu Trump, yang 2 atau 3 hari sebelumnya sudah memberlakukan blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran, bilang baiklah, tapi saya akan terus melanjutkan blokade itu. Dan Iran menolak. Jadi sekarang, kita berada di situasi seperti ini, di mana ekonomi global sedang hancur. Sudah rusak jauh setelah 39 hari karena Netanyahu dan Trump. Dan menurut saya, Trump bertindak atas perintah rezim Israel. Saya rasa, dia sebenarnya tidak lebih dari sekadar boneka bagi kaum Zionis dan rezim Israel. Jadi, negosiasi kali ini juga membantu Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap menyelesaikan masalah. Tapi, di sisi lain, Trump tetap memberlakukan blokade, atau Netanyahu sedang membombardir Lebanon secara besar-besaran, melanggar gencatan senjata. Dan Trump berusaha berpihak pada Netanyahu,
dan mengatakan bahwa hal itu bukan bagian dari gencatan senjata, tapi mediator dari Pakistan bilang sebaliknya. Jadi negosiasi dengan Iran itu penting. Dan bukan karena Iran takut perang. Iran saat ini justru siap untuk perang. Menurut saya, mungkin Iran sekarang bahkan lebih siap berperang dibanding saat perang ini dimulai. Dan kalau dibandingkan dengan Amerika dan rezim Israel, saya rasa Iran sekarang lebih siap daripada di awal perang. Jadi soal negosiasi ini, karena ada yang bertanya, kenapa Iran masih bernegosiasi? Sebenarnya, Iran sedang mempersiapkan diri. Sementara itu, Amerika Serikat justru merusak ekonomi global. Setiap hari yang berlalu, Trump semakin menekan dirinya sendiri dan juga perjuangannya yang pro-Zionis. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hei, sebentar aja ya jeda singkat. Soalnya saya baru aja kena ban dari YouTube. Dan meskipun sekarang sudah balik lagi, hal itu bisa terjadi kapan saja. Jadi, tolong pertimbangkan untuk berlangganan. Bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email saya di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Dan jangan lupa, maksud saya, kenapa Iran nggak mau bernegosiasi? Kalau lewat negosiasi, Iran bisa dapat apa yang dia mau. Ya kenapa nggak kan? Seperti kata Clausewitz, kalau perang itu kelanjutan dari politik dengan cara lain, maka politik juga bisa dibilang kelanjutan dari perang dengan cara lain. Jadi ya, kenapa tidak? Dan sebenarnya sekarang ada beberapa perkembangan yang menarik. Di satu sisi, hari ini kita baca di New York Times, ya di situ, bahwa intelijen Amerika menunjukkan Iran masih punya kemampuan rudal yang cukup besar, sekitar 70%. Iran retains substantial missile capability, 70%. They're saying, and two articles actually about how Mereka bilang, di dua artikel sebenarnya, tentang bagaimana Iran sama sekali belum kalah. Tentu saja Donald Trump kemudian memutarbalikkan itu dengan menyebut media yang tidak jujur, dan seterusnya. Dan New York Times itu ya, jauh dari kata surat kabar yang bisa diandalkan, sama sekali bukan. Tapi itu memang basis kuat Partai Demokrat. Dan kalau mereka yang bilang begitu, kita tahu ada banyak Demokrat yang senang kalau bisa berperang dengan Iran. Jadi kalau mereka yang mengatakan hal itu, artinya ada sebagian kalangan di Amerika Serikat yang sekarang mulai mencoba membuat penilaian yang lebih objektif. Dan hal lain yang juga kita bahas waktu terakhir kita ngobrol, kamu bilang Pascal, kalau negara-negara Teluk, 5 negara Teluk itu, menyatakan netral dan benar-benar menutup wilayah udara serta pelabuhan mereka untuk Amerika Serikat, perang ini akan selesai. Dua hari kemudian, atau sekitar itu, Donald Trump mengumumkan Operasi Freedom. Tapi saat itu, pihak Saudi dan Qatar langsung bilang, tidak, kalian tidak boleh pakai wilayah udara kami. Hentikan, 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 karena Iran akan menyerang kami. Hentikan, kalian tidak punya izin untuk menggunakannya. Bahkan setelah ada panggilan telepon antara Donald Trump dan Bin Salman, masalah itu tetap tidak terselesaikan. Saudi tetap pada pendiriannya dan berkata, kalian tidak akan menggunakan wilayah kami, karena kami tidak mau lagi jadi peredam kejut kalian. Maksud saya tidak tahu apakah dia benar-benar mengucapkan kata itu. Tapi kira-kira itulah pesan yang kami tangkap. Menurut Anda, bagaimana dengan perkembangan di negara-negara Teluk ini sekarang? Sepertinya ada proses pembelajaran yang mulai terjadi, meskipun mungkin tidak di Gedung Putih. Tapi tampaknya proses belajar itu sedang berlangsung di lingkungan politik yang lebih luas. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya ingin sedikit menyinggung sesuatu. Saya yakin Anda sudah tahu, Anda sudah membacanya, dan banyak penonton Anda juga sudah membacanya. Tapi menurut saya ini sangat penting, yaitu artikel Robert Kagan di majalah The Atlantic, edisi bulanan. Dia itu bisa dibilang salah satu tokoh utama, bahkan mungkin tokoh utama, dari kelompok neokonservatif. So I'm Sinian aligned. Betul sekali. Dan penasihat keamanan nasional untuk Wakil Presiden Amerika Serikat saat itu, Dick Cheney, salah satu orang paling kelam di dunia pada masa itu. Nah, dalam artikelnya, dia menulis bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel telah mengalami kekalahan. Dan kekalahan ini, bagi Amerika Serikat, adalah kekalahan terbesar yang pernah mereka alami.
lebih besar dari Vietnam. Lebih besar dari Vietnam. Jadi menurut saya, itu menunjukkan betapa buruknya keadaan saat ini. Dan untuk Kagan, dia jelas seorang yang sangat pro-Israel. Prioritas utamanya adalah rezim Israel. Jadi pengakuan seperti itu dari dia sangat besar artinya. Memang benar, dia dan istrinya tidak menyukai Trump, dan Trump juga tidak menyukai mereka. Tapi tetap saja, ini pengakuan besar, terlepas dari posisinya terhadap Presiden Amerika Serikat. Jadi menurut saya, itu hal yang patut diingat. Apa tadi pertanyaannya? Maaf sekali. Pertanyaannya tadi soal proses pembelajaran yang tampaknya mulai terjadi ya di Amerika Serikat. Misalnya di media seperti New York Times dan sebagainya, yang dulu mendukung perang ini. Tapi juga di negara-negara Teluk dan kawasan yang lebih luas, yang sekarang tampaknya punya sikap baru terhadap kemungkinan perang dengan Iran. Ya, ini penting. Ini signifikan. Meskipun menurut saya masih terlalu dini untuk menilai kemana arah ini akan berjalan. Apakah pihak Saudi benar-benar akan melarang Amerika menggunakan wilayah udaranya? Karena kalau Saudi melakukan itu, saya rasa perang memang tidak bisa dimulai lagi. Amerika Serikat butuh wilayah udara Saudi untuk menyerang Iran. Mereka juga butuh wilayah udara Qatar, karena di sana ada banyak jet tempur. Mereka punya banyak pesawat di Uni Emirat Arab, di Kuwait. Mereka juga punya banyak pasukan darat yang dibawa setelah gencatan senjata. Sebagian besar di Kuwait, Uni Emirat Arab, dan tampaknya juga di Bahrain. Jadi semua kerajaan keluarga ini terlibat sangat dalam. Dan kalau sebagian dari mereka, terutama Saudi, mengatakan bahwa wilayah udara mereka tidak bisa digunakan lagi. Itu akan mengakhiri perang. Maksud saya, Amerika memang bisa menyerang Iran, tapi pilihan mereka akan sangat terbatas. Tapi kita tidak pernah tahu, bisa saja ada kesepakatan di balik layar. Yang menarik dan penting adalah Arab Saudi dan beberapa negara di kawasan Teluk Persia mulai menyadari betapa besar kerugian yang mereka timbulkan terhadap kepentingan rakyat mereka sendiri. Dan tentu saja, kemarahan yang mereka picu di kalangan rakyat Iran karena ikut dalam agresi ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Kalau pemerintah Iran terlalu lunak terhadap mereka, bisa saja muncul reaksi keras di jalan-jalan Teheran. Kita bisa lihat di kalangan rakyat Iran biasa, ada kemarahan terhadap rezim-rezim yang berpihak pada Israel. Qatar berpihak pada Israel, Kuwait berpihak pada Israel, dan Amerika. Itu bukan sesuatu yang mudah dilupakan oleh masyarakat. Tapi kalau mereka benar-benar berubah arah, kalau mereka sungguh-sungguh bergeser, saya pikir perang ini bisa berakhir. Tentu saja ada contoh Uni Emirat Arab yang justru bergerak ke arah sebaliknya, makin dekat dengan Israel. Menurut saya, itu langkah yang sangat keliru. Bukan hanya karena Iran bisa dengan mudah menghancurkannya, tapi juga karena dengan mengizinkan pasukan Israel masuk ke negara mereka, seperti yang disebut oleh Duta Besar Amerika untuk rezim Israel. Dan dengan menjalin hubungan yang begitu erat dengan rezim itu, mereka sedang mengirim pesan ke seluruh kawasan dan ke seluruh dunia bahwa kami adalah Israel. Dan dengan begitu, mereka justru memberi pembenaran bagi serangan-serangan Iran. Selama perang itu, ada satu hal yang sangat menarik. Di seluruh dunia Arab, meskipun media Arab dikendalikan oleh rezim-rezim diktator, Al Jazeera misalnya, dimiliki oleh rezim Qatar. Memang Al Jazeera lebih profesional dibanding kebanyakan media lain, tapi tetap saja itu alat dari rezim Qatar. Al Arabiya dan yang lainnya juga sama. Mereka punya kerajaan media yang sangat besar, semuanya berbahasa Arab, dan bukan cuma televisi, tapi juga berbagai bentuk media lainnya. Mereka mendanai apa yang disebut pusat-pusat Wahabi. Mereka biayai berbagai lembaga, dan banyak orang di berbagai negara itu yang digaji oleh mereka. Jadi, meskipun media mereka pada dasarnya meniru narasi Barat yang menentang Iran, orang-orang di jalanan di seluruh dunia Arab justru bersorak mendukung Iran ketika Iran menyerang rezim-rezim mereka sendiri. Kenapa? Karena orang tahu posisi keluarga-keluarga yang memimpin negara-negara itu, dan tahu mereka berpihak ke siapa. Jadi,
ketika Uni Emirat Arab semakin terbuka mendukung Israel, mereka justru makin dibenci. Akibatnya, posisi Iran dalam perang kekuatan lunak jadi makin kuat. Dan di saat yang sama, Iran juga punya alasan lebih besar untuk melakukan pembalasan. Jadi memang ada perpecahan, yang menurut saya cukup signifikan, setidaknya berpotensi besar. Tapi kita tetap harus hati-hati, karena Bahrain dan Uni Emirat Arab bergerak ke satu arah, sementara Arab Saudi dan Qatar agak berbeda arahnya. Kita juga belum tahu berapa lama situasi ini akan bertahan, dan apakah Arab Saudi akan tetap konsisten atau tidak. Karena itu, Iran tetap bersiap untuk perang. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan bergantung pada perubahan sikap Arab Saudi yang mungkin saja tidak permanen. Tentu saja. Iran harus bersiap, bukan untuk memulai, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi hal itu. Tapi pertanyaannya, Arab Saudi punya peran yang cukup penting dalam keseluruhan situasi ini, kan? Bisa dibilang semacam poros utama di kawasan. Dan kita juga punya esai menarik lainnya dari, saya lupa namanya ya, Tuan Faisal, mantan Direktur Lembaga Intelijen Saudi. Dia pada dasarnya membangun narasi seperti ini. Tentu saja, Israel berusaha menekan kita sampai hancur, dan seterusnya. Menurut Anda, seberapa besar bobot yang bisa diberikan pada pendapat seperti itu, yang disampaikan secara terbuka seperti itu? Since it was in a, I think a Saudi outlet. I'm pretty sure. I may be mistaken now. I mean, your viewers could correct me below. But since it was a Saudi outlet, I think that this was more or less an unofficial statement made by the government. Even if it was published outside of Saudi Arabia, I think that coming now and by him, this is a Saudi official position, more or less. But when it's Saya pikir last made peristiwa Street Matli Saudi mem is ingin hal ini dipublikasikan. more clear that the Saudi government wanted this published. So yes, again, there seems to be an Jadi ya, sekali lagi, tampaknya ada tanda bahwa Arab Saudi menyadari kalau mereka benar-benar kalah besar. Alasannya, karena Saudi dan rezim-rezim Arab ini, sama seperti Amerika Serikat dan rezim Israel, mengira Amerika akan memenangkan perang ini dalam beberapa hari saja. Mereka pikir Iran akan hancur total atau kalah telak, dan mereka bisa berpura-pura netral lalu lolos begitu saja. Tapi perhitungan mereka benar-benar meleset. Maksud saya, Pascal, bukan cuma musuh-musuh Iran yang salah perhitungan, teman-teman Iran juga begitu. Di Tiongkok, di Rusia, dan di tempat lain, banyak analis yang sangat khawatir selama beberapa hari pertama, bahkan di minggu pertama. Tapi saya terus bilang ke orang-orang, tidak akan terjadi apa-apa. And I kept telling people that no, nothing's going to happen. I had no doubt Iran would come out on top. Sejak awal, saya sama sekali tidak ragu bahwa Iran akan keluar sebagai pemenang. Iran bahkan tampil lebih baik dari yang saya bayangkan. Tapi saya tetap yakin Iran akan bertahan. Meski begitu, saya bisa melihat teman-teman saya juga berpikir bahwa Iran mungkin tidak akan mampu bertahan, atau bahwa Amerika Serikat akan berhasil memaksakan kehendaknya. Jadi jelas, ketika para sahabat Iran, yang sebenarnya cukup paham tentang Iran, begitu terpengaruh oleh narasi Barat, oleh narasi lembaga think tank, media, dan kalangan elit seperti Epstein, bisa dibayangkan bagaimana para proksi Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia juga ikut salah perhitungan. Semua ini berawal dari kesalahan perhitungan besar. Mereka pikir bisa lolos dari semua kejahatan itu tanpa konsekuensi. Tapi ternyata, hasilnya sangat berbeda. But it turned out to be very different. Menurut saya, hal yang paling mengejutkan bagi semua orang, baik musuh maupun teman Iran, adalah kenyataan bahwa Iran membangun strateginya berdasarkan gagasan bahwa mereka siap mati. Maksud saya dari level tertinggi sampai yang paling bawah, semua orang siap mati. Dan itu sesuatu yang menurut saya sangat jarang dijadikan dasar strategi perang di tempat lain di dunia. Jadi bagi saya itu salah satu hal yang paling mengejutkan. Tapi lalu, bagaimana dengan isu nuklir yang masih terus berlanjut? Iran sudah berulang kali mengatakan, kami tidak ingin punya bom nuklir, titik. Kami siap menandatangani perjanjian itu, sama seperti yang dilakukan lewat JCPOA dulu. Bom nuklir bukan sesuatu yang benar-benar diinginkan Iran.
Jadi ya, begitu saja. Nuclear bomb is not something Iran actually wants, so fine. But a nuclear enrichment is something that Tapi pengayaan nuklir itu sesuatu yang sangat diinginkan Iran dengan berbagai alasan. Untuk energi, untuk keperluan medis, dan sebagainya. Dan karena mereka sudah berkali-kali merasa dikhianati, ya, hal ini jelas tidak akan mereka lepaskan. Sekarang, pemerintahan Trump masih menggunakan hal itu sebagai alasan untuk menambah tekanan, atau setidaknya berpura-pura sedang memberi tekanan. Kemarin kita baca bahwa parlemen Iran mulai mengancam akan memperkaya lagi cadangan uranium yang sudah diperkaya 60% menjadi 90% dan mencoba memakai itu sebagai alat tawar. Menurut saya, bukan kebetulan kalau ini terjadi 1 atau 2 hari sebelum Trump dijadwalkan pergi ke Tiongkok. Bisa Anda jelaskan sedikit, bagaimana Anda menafsirkan tekanan yang sekarang datang dari parlemen Iran ini, bukan dari pemerintah, ini not exact words were no. not from the government and not from the supreme leader. Sure. Just one thing I'd like to clarify. Baik, ada satu hal yang ingin saya perjelas. Ketika orang Iran, dan Anda benar, mereka memang siap mati. Yang menarik adalah, saat Israel dan Amerika menargetkan para pemimpin Iran, tidak satu pun warga sipil atau pemimpin militer Iran, dari tingkat tertinggi sampai terendah, pejabat tinggi, menengah, maupun rendah, tidak ada satu pun yang mundur dengan alasan, saya sakit, atau saya punya urusan keluarga, atau alasan apapun. Semua tetap teguh, dan menurut saya, itu sendiri sudah luar biasa. Alasan saya ingin memperjelas adalah karena orang Iran, tentu tidak semua, tapi banyak di antara mereka, memang siap mati. Dan itu bukan karena, seperti yang kadang dikatakan orang, bahwa kaum Syiah punya keinginan untuk mati, atau semacam kultus kematian. Justru sebaliknya. Faktanya, banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Hezbollah atau Ansarullah di Yaman maupun oleh pihak Iran yang berakar pada keinginan agar anak-anak Palestina bisa bertahan hidup. Jadi, dalam satu sisi mereka merayakan kehidupan, tapi di sisi lain mereka juga siap melakukan pengorbanan tertinggi untuk melawan ketidakadilan. Dan itu adalah tema yang sangat penting dalam ideologi dan budaya Syiah, berdiri melawan penindas dan mendukung mereka yang tertindas. Ada satu buku yang sangat bagus, saya ingat pernah menyebutnya di acara Anda dan juga di beberapa tempat lain, berjudul Going to Tehran, karya Flint dan Hilary Leferet. Itu buku yang sebaiknya dibaca, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Tapi ada satu lagi buku yang menurut saya juga layak dibaca, berjudul Resistance, karya Alastair Crooke. Saya tidak tahu apakah Anda sudah pernah mengundangnya ke acara Anda, tapi itu juga buku yang bagus untuk dibaca. That's also a good book to read. I think Resistance, the Essence of the Islamic Revolution, something. Saya pikir judulnya Resistance, The Essence of the Islamic Revolution, kira-kira begitu. Kalau tidak salah, diterbitkan oleh Pluto Press. Saya sudah baca buku itu. 2 buku ini sangat bagus untuk dibaca. Terus terang saja, sangat sedikit buku berbahasa Inggris yang benar-benar bagus tentang Iran. Mungkin ada beberapa yang saya belum tahu, tapi 2 buku ini sangat membantu orang memahami Iran, gerakan perlawanan, dan apa yang sedang terjadi di sana. Jadi pada dasarnya, Iran sangat dipengaruhi oleh cucu Nabi Muhammad, dan peristiwa di Karbala, pengorbanan beliau dan para sahabatnya, serta peran yang dimainkan oleh saudarinya, Zainab, yang berdiri melawan penindas demi membela yang tertindas dan lemah. Nah, dari situlah muncul budaya perlawanan di Iran dan di poros perlawanan itu sendiri. Kata perlawanan itu berasal dari peristiwa Asyura dan dari Imam Hussein. Ini adalah faktor yang sangat kuat dalam alasan kenapa Iran memenangkan perang ini. Ini kuncinya. Tapi juga karena kecerdasan kepemimpinan Iran, baik sipil maupun militer, selama beberapa dekade terakhir dalam mengembangkan doktrin militer yang bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Kota-kota bawah tanah, kota drone bawah tanah, kota rudal, pabrik-pabrik, cara semuanya dirancang di seluruh negeri. Teknologi buatan sendiri untuk menghadapi perang ini. Mereka bisa saja menghabiskan banyak uang untuk senjata konvensional, tapi mereka tahu itu tidak akan berhasil. Dan mereka akan lebih siap untuk operasi darat dibandingkan perang rudal ini. Mereka menunggu pasukan Amerika turun ke darat, karena mereka juga sudah mempersiapkan diri selama puluhan tahun.
preparing themselves for decades. The nuclear issue, though, is very interesting. Isu nuklir ini sebenarnya sangat menarik. Dan pernyataan yang kita dengar dari para anggota parlemen tentang kemungkinan meningkatkan pengayaan sampai 90%, itu sesuatu yang seharusnya benar-benar diperhatikan serius oleh pihak Amerika. Karena ingat, Iran sekarang sudah tidak lagi bekerja sama dengan IAEA, Badan Energi Atom Internasional, karena keterlibatan badan itu dalam perang. Dan bagaimana mereka membocorkan intelijen kepada musuh-musuh Iran, termasuk rezim Israel, yang bahkan bukan anggota organisasi itu dan memiliki senjata nuklir. Jadi saat ini mereka memang tidak punya akses, tapi Iran punya para ilmuwan, punya teknologi, dan punya kemampuan untuk memperkaya uranium dimanapun mereka mau. Itu bisa berkembang. Dan sekarang, karena tidak ada lagi, negara ini memang jadi jauh lebih hati-hati dalam melindungi intelijen setelah perang. Mereka bisa dengan mudah memperkaya uranium di berbagai wilayah di negara itu, di mana Amerika punya akses yang jauh lebih terbatas. Gak butuh banyak ruang. Apalagi sekarang Iran sudah sangat maju secara teknologi dalam proses pengayaan. Beda dengan dulu, waktu mereka masih butuh sentrifugal besar-besar. Sekarang mereka bisa pakai sentrifugal yang jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih baik, dan lebih canggih, buatan mereka sendiri. Dan mereka bisa memindahkannya ke tempat-tempat di Iran yang jauh lebih sulit dijangkau oleh Amerika, di bagian timur negara itu, di timur laut, dan seterusnya. Jadi kalau Iran mau memperkaya uranium sampai 90%, mereka bisa melakukannya. Mereka bahkan nggak perlu memperkaya uranium yang sudah 60% jadi 90%. Mereka bisa mulai dari awal, dengan fasilitas lain yang mungkin sedang mereka kembangkan. Karena itu, Amerika harus benar-benar menanggapi hal ini dengan serius. Saya nggak bilang ini kebijakan Iran saat ini. Seperti yang tadi Anda singgung dengan sangat halus, yang bicara ini adalah para anggota parlemen, bukan Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Tapi selalu ada hubungan yang berjalan antara berbagai lembaga negara. Bisa jadi ada orang di dalam Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang memberitahu para anggota parlemen bahwa mereka mungkin akan melakukan hal ini. Mungkin juga mereka berpikir akan baik kalau hal itu disampaikan ke publik. Jadi ya, ini memang, dan Anda benar. So this is and you're right. This coming right before the Trump's trip to. Ini terjadi tepat sebelum kunjungan Trump ke Beijing. Dan menurut saya, hal itu punya makna tersendiri. Ada beberapa hal di sini. Maksud saya, kunjungan Dr. Adolf C. ke Beijing minggu lalu itu sangat penting. Itu kunjungan yang sangat baik. Pernyataan yang disampaikan oleh para anggota parlemen, dan juga pernyataan lain dari para pemimpin Iran tentang menyerang Amerika Serikat dan menyerang rezim Israel dalam beberapa hari terakhir, menurut saya dimaksudkan untuk memberitahu Trump bahwa Iran siap berperang. Sejak awal, Iran memang sudah merencanakan perang yang akan berlanjut sampai tahun depan. Itu memang rencananya sejak awal. Dan seperti yang saya katakan, apa yang ditulis New York Times tentang kemampuan Iran itu sangat meremehkan. Kemampuan Iran sekarang jauh lebih besar dibandingkan saat perang dimulai, kalau kita bicara dari sisi militer. Menurut saya, apa yang dilakukan atau sedang dilakukan oleh parlemen Iran, juga perjalanan Tuan Araghchi ke Tiongkok dan seterusnya, itu semua adalah upaya yang terkoordinasi untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa satu-satunya jalan keluar adalah diplomasi. Diperlukan solusi politik. Kalau mereka tidak bisa dihancurkan, kalau secara fisik tidak mungkin menghancurkan bahan-bahan itu, dan kalau secara fisik juga tidak mungkin mencegah Iran mengembangkan bom nuklir, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah penyelesaian politik. Saya juga bertanya-tanya, apakah ini bukan sesuatu yang mungkin akan disinggung juga oleh Xi Jinping dalam pertemuan yang akan sangat penting bagi Donald Trump? Ini semacam pertemuan yang menyentuh sisi egonya. Jadi, apakah Anda memperkirakan Iran akan mengajukan usulan lebih lanjut kepada Amerika Serikat? Saya terus berpikir, apakah Iran sebaiknya tidak langsung saja menawarkan kepada Donald Trump untuk membangun Trump Tower di pusat kota Teheran? Maksud saya, itu satu hal yang mungkin tidak akan bisa dia tolak, sebuah gedung dengan namanya di sana.
be able to say no to is like a building with his name on it. Well, you know, Ya, tahu kan, rasa benci terhadap Trump karena semua orang yang dia bunuh membuatnya tidak bisa dimaafkan. unforgivable. And so Jadi orang-orang Iran tidak akan penerus memberikan hal seperti itu ke wajah. anything like that. I think Trump obviously. Saya rasa jelas ya, Trump memang punya situasi seperti itu. Dan kamu juga sudah membahasnya di acara kamu bersama yang lain. Jadi saya nggak perlu terlalu jauh masuk ke sana. Tapi intinya, Trump nggak punya banyak kartu untuk dimainkan saat dia pergi ke Beijing kan. Dan jelas, pihak Tiongkok juga nggak senang karena Trump sudah mengambil alih Venezuela, seolah menyandera negara itu. Lalu sekarang mengancam akan mengambil Kuba, dan tentu saja sudah melancarkan perang terhadap Iran. Jadi di sisi ini, Trump juga nggak akan mudah membuat banyak kemajuan. Sementara itu, pihak Iran percaya bahwa pada akhirnya perang memang akan terjadi. Mereka yakin Trump nggak punya jalan keluar sama sekali. Orang Iran sudah memberikannya kepadanya, bukan lewat Trump Tower. Tapi ketika gencatan senjata diumumkan, dan akhirnya Netanyahu, meskipun terkenal haus darah, menerima gencatan senjata itu, setidaknya untuk sehari atau 2 hari, Iran mengizinkan kapal-kapal itu, kapal dari 5 rezim itu, untuk lewat di selat itu, atau setidaknya sebagian dari kapal mereka. Waktu itu, Trump bisa saja bilang, luar biasa, kita tahu gencatan senjata ini berhasil, aku sudah menghancurkan semuanya. Iran sekarang jadi gurun, hancur total. Jadi sekarang kita bisa kembali keadaan normal. Tapi tidak, dia tidak melakukan itu. Dia bilang, dengan terus mempertahankan pengepungan di pelabuhan Iran, yang sebenarnya merupakan tindakan perang, alih-alih mengambil jalan keluar dan menerima gencatan senjata, dia justru mulai melanggar gencatan senjata itu. Jadi, bukannya memilih jalan keluar yang sudah disediakan untuk menurunkan ketegangan, dia malah melakukan hal sebaliknya. Dan sekarang, Amerika Serikat sudah mengirim bala bantuan dan lebih banyak amunisi. Meskipun mereka memang kekurangan besar, itu benar. Tapi tetap saja, mereka kirim apapun yang mereka punya, apapun yang tersedia. Mereka juga mengirim pasukan darat, yang, seperti sudah saya katakan, justru diinginkan oleh Iran, karena mereka sudah siap menghadapi operasi darat. Bukan berarti Iran ingin perang, tapi Iran ingin agar Amerika Serikat kalah dalam perang ini dengan begitu meyakinkan, sampai mereka tidak akan pernah lagi berpikir untuk menyerang Iran. Dan orang-orang Iran juga mengatakan, mereka ingin melihat rezim Trump begitu melemah, sampai tidak bisa lagi menekan Kuba, dan agar rakyat Venezuela bisa membebaskan diri dari pengaruh Amerika Serikat. 3 atau 4 malam yang lalu, saya berada di salah satu alun-alun di Teheran, tempat orang-orang berkumpul setiap malam. Di sana, ada seorang ulama yang berbicara. Dia bilang, perjuangan kita bukan hanya soal Palestina, bukan hanya soal Lebanon. Perjuangan kita juga adalah perjuangan rakyat Kuba, perjuangan rakyat Venezuela. Dan dia menyampaikan pidato yang sangat-sangat emosional. Tapi ini menarik, buat saya, sangat menarik. Saya bahkan mengambil sebagian dari apa yang dia katakan dan menuliskannya di Twitter saya sendiri. Bisa dibilang saya mencuri sedikit dari tema pidatonya, bagian yang saya dengarkan waktu itu. Tapi saya tidak yakin Trump punya kemampuan untuk mengambil jalan keluar. Jadi menurut saya, kemungkinan terjadinya perang cukup tinggi. Dan itu akan sangat sulit, bukan hanya karena Iran sudah siap, bukan hanya karena aset Amerika Serikat sudah menipis, tapi juga karena ekonomi global sedang menuju bencana. Perang lain, menurut saya akan memastikan terjadinya depresi global. Saya rasa banyak orang belum benar-benar paham seberapa parah depresi global itu nanti. Itu akan jauh lebih buruk dibanding tahun 1929 dan dekade 30-an. Dengan kondisi dunia kita sekarang, jumlah penduduk, teknologi baru, dan senjata baru. Menurut saya, itu akan jadi sesuatu yang benar-benar bencana besar. Tapi juga karena faktor panas. Sekarang kita sudah pertengahan Mei, dan wilayah Teluk Persia, Semenanjung Arab, itu sangat panas dan dekat dengan pantai. Udara di sana juga sangat lembab.
Kalau Amerika menyerang infrastruktur penting Iran, seperti yang sudah berkali-kali diancam oleh Trump, maka Iran pasti akan membalas. Bukan hanya terhadap rezim Israel, tapi juga terhadap para proksi di kawasan Teluk Persia. Masalahnya, para proksi ini, seperti yang juga disinggung oleh Torkel Faisal dalam artikelnya, benar-benar bergantung pada listrik. Tanpa listrik, tanpa pabrik penyulingan air laut, orang tidak bisa hidup di negara-negara itu. Mereka akan terpaksa pergi, dan pasukan Amerika pun akan ikut meninggalkan wilayah tersebut. They'll have to leave, and so will U.S. forces. So it's not a winnable war, and I'm not quite sure if. Jadi ini bukan perang yang bisa dimenangkan. Dan saya tidak yakin Trump benar-benar paham kemana arah semuanya. Saya sudah bilang ini di beberapa kesempatan sebelumnya. Bagi Rusia, musim dingin. Dan kalau kita lihat dari sejarah, seperti Perang Napoleon, atau setidaknya perang melawan Rusia, dan juga Perang Dunia Kedua, kita tahu bagaimana musim dingin bertindak, seperti jenderal dalam tentara Rusia melawan musuh-musuhnya, entah itu Napoleon atau Hitler. Dalam kasus ini, yang terjadi justru sebaliknya, musim panas yang akan menjadi lawan berat, dan itu akan sangat menyulitkan Amerika Serikat untuk berperang dalam kondisi yang begitu tidak menguntungkan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang logis dan masuk akal, bisa dibilang tidak, Amerika tidak akan menyerang. Itu jelas di luar kemungkinan. Tapi kita sedang bicara tentang Trump dan juga tentang kaum Zionis, yang bukan orang-orang yang berpikir secara logis dan rasional. Karena itu, Iran sedang mempersiapkan diri untuk perang. So the Iranians are preparing themselves for war. What do you think Iran will be doing? Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Iran kalau keputusannya bukan untuk kembali ke perang besar-besaran? Artinya, tidak ada peluncuran rudal ke wilayah Iran, tapi tetap mempertahankan blokade dan semacam perang bayangan yang pura-pura itu. Dengan serangan kecil, bom bunuh diri, dan upaya untuk terus memasok senjata ke orang-orang di dalam Iran. Mungkin juga lewat hal-hal seperti Starlink, seperti serangan yang mereka coba lakukan bulan Januari lalu, tapi gagal. Tapi kalau mereka memutuskan untuk menjalankan perang berkepanjangan, blokade jangka panjang, dan perlahan-lahan mencekik Iran, menurut Anda, pendekatan seperti apa yang akan diambil terhadap skenario itu? What is the approach toward that scenario? Well, I think, first of all, because of the resilience. Menurut saya, pertama-tama, karena ketangguhan dan daya tahan rakyat Iran, mereka jelas akan punya stamina yang jauh lebih kuat dibanding yang lain. Tapi sementara Trump berusaha mencekik Iran, dan kita lihat para senator muncul di televisi, bilang kalau rakyat Iran sudah kehabisan makanan, mereka lapar, dengan nada puas. Ini sebenarnya menunjukkan betapa jahatnya rezim itu. This is a deeply sinister regime. And that That's what includes they did to Afghanistan. Ito ang may salaku di Afghanistan. Horais mamavid skropin dinamsar styr, and ithukrither nila, and ingoin pieces idlai turganen, maithagan, the great lid, and imbus jukhothing. Killing 500,000 people. Oh yeah, or with Gaza, or with Syria. Oh ya, atau dengan Gaza, atau dengan Suriah. Undang-undang Caesar itu pada dasarnya dibuat untuk membuat rakyat Suriah kelaparan. Dan tentu saja sekarang Kuba. Pengepungan terhadap Kuba itu sesuatu yang tidak dibicarakan siapapun di Barat. Apa yang mereka lakukan terhadap rakyat Kuba itu benar-benar kejam. Tapi bagaimanapun juga ini tidak berhasil. Pengepungan ini memang menyulitkan kita. Tidak diragukan lagi. Sama seperti serangan bom yang menimbulkan kerusakan besar ketika mereka membom jembatan, atau pabrik obat, atau rumah sakit. Negara harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki semua itu. Ini merusak perekonomian. Tapi orang-orang Iran tahu hal ini, seperti yang saya bilang, karena ketahanan mereka, dan juga karena jelas bahwa pihak lainlah yang memaksakan semua ini kepada mereka. Jadi, Haris, adas rebut sumat bin penumbukan ketenggan, esmangsa diolitapskait kelangan rakyat besa. So it's going to create greater resilience and resistance among ordinary people. But Trump, by imposing this siege, Tapi Trump, dengan memberlakukan pengepungan ini, sebenarnya juga sedang memberlakukan pengepungan terhadap seluruh dunia. Dan seperti yang sudah kamu bahas, dengan orang-orang lain yang jauh lebih paham soal ekonomi daripada saya tahu sangat sedikit. Saya cuma berusaha mendengarkan orang-orang yang benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan, supaya saya bisa punya, pemahaman dasar tentang situasinya.
kondisi dunia sekarang memburuk dengan sangat cepat. Dan saat ini, harga-harga yang tinggi itu cuma gejala. Itu seperti demam. Kamu mungkin berpikir kalau minum obat, demamnya akan turun. Tapi masalahnya bukan di demamnya. Masalahnya entah apa, semoga tidak. Tapi bisa jadi seperti kanker yang diderita pasien, atau penyakit lain yang jauh lebih parah dan tidak terlihat di permukaan. Apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini sangat berbahaya. Rantai pasokan akan segera terganggu. Kekurangan akan segera menjadi masalah global. Setiap hari yang berlalu, situasi di seluruh dunia makin kritis, dan orang-orang akan menyalahkan Trump, Netanyahu, dan Zionisme. Maksud saya begini, mari kita lihat negara yang mungkin paling mendukung rezim Israel di kawasan selatan global, atau yang disebut mayoritas global, yaitu India. India, beberapa minggu lalu, saya bertemu dengan sejumlah jurnalis India. Ada yang datang berkelompok, ada juga yang datang sendiri. Dari berbagai percakapan saya dengan mereka bilang, suasana di India sudah berubah. Awalnya sebagian besar mendukung rezim Israel, tapi karena berbagai alasan, sikap itu berubah sena genosida di Gaza. Itu memang sedikit mengubah situasinya, tapi juga karena kemarahan terhadap Trump dan karena kesulitan ekonomi yang makin berat akibat perang. Jadi, ketika orang-orang di seluruh dunia menyalahkan rezim Israel atas genosida dan menyalahkan Barat atas genosida, lalu sekarang mereka melihat kesulitan ekonomi mereka sendiri disebabkan oleh Zionisme, rezim Israel, Netanyahu, dan Trump, itu akan menimbulkan tekanan besar terhadap Amerika Serikat. Dan di dalam Amerika sendiri, tekanannya juga keberat. Sementara itu di seluruh dunia, hampir semua negara tidak dikenai sanksi. Maksud saya, hanya segelintir negara yang disanksi, seperti Iran, Kuba, Yaman, dan Hezbollah. Ya, intinya begitu. Negara-negara lain tidak siap menghadapi situasi yang keras. Iran sudah hidup di bawah tekanan selama puluhan tahun, jadi mereka bisa bertahan lebih mudah. Memang tidak mudah, tapi mereka lebih terbiasa menghadapi kesulitan. Sementara negara-negara lain di dunia sangat bergantung pada rantai pasokan dan komoditas yang keluar masuk dengan harga yang sudah kita lihat selama bertahun-tahun. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Jadi saya pikir Iran akan punya keunggulan dibanding Amerika Serikat dalam hal ini. Dan kalau mereka benar-benar melakukan serangan, yang cukup mungkin terjadi, ada keyakinan di sini bahwa mereka sedang mempersiapkan lagi pemberontakan bersenjata di Iran, seperti yang terjadi pada bulan Januari. Mereka sedang mempersiapkan kelompok teroris di Irak Utara dan di wilayah yang dikuasai Kurdi, karena daerah itu dikendalikan oleh Mossad dan Amerika Serikat. Kepemimpinan Kurdi di Erbil, Irak Utara, pada dasarnya adalah perpanjangan tangan Amerika dan Israel. Mereka sudah menyiapkan sekitar 5.000 pasukan, atau bisa dibilang 5.000 teroris di sana untuk menyerang Iran. Selain itu, ada juga teroris Wahhabi, Salafi, dan Takfiri di dalam wilayah Pakistan, di sepanjang perbatasan, di daerah tak bertuan yang tidak banyak dikendalikan oleh pemerintah Pakistan. Mereka juga sedang dipersiapkan untuk menyerang Iran dari arah Pakistan, dari Kurdistan Irak, dan juga dari kelompok-kelompok di dalam Iran sendiri. Tapi upaya itu tidak akan berhasil. Dan tahu kan, hal ini justru membuat mereka kehilangan kredibilitas. Karena di seluruh kawasan, orang-orang bilang, ya, para Wahhabi dan Salafi ini, mereka lagi-lagi bekerja untuk Israel dan Amerika. Lalu kelompok teroris, atau kelompok separatis Kurdi, atau siapapun itu, juga dianggap bekerja sama dengan Israel. Sama seperti Uni Emirat Arab, yang makin lama makin dekat dengan rezim Israel. Mereka sebenarnya merugikan diri sendiri. Mereka makin kehilangan kepercayaan publik karena memilih arah seperti itu. Jadi Iran sudah siap menghadapi hal ini. Tapi skenario itu cukup masuk akal. Keyakinannya adalah, kemampuan-kemampuan itu, seberapapun efektifnya, kemungkinan besar akan digunakan ketika Amerika Serikat melakukan serangan.
Jadi, misalnya kalau Amerika melakukan serangan udara, lalu mungkin juga menurunkan pasukan darat, atau menjalankan operasi jauh di dalam wilayah Iran, seperti yang pernah gagal di Esfahan, waktu mereka mencoba mencuri uranium yang sudah diperkaya, maka bersamaan dengan itu, mereka akan berusaha menggunakan pasukan ini. Tapi itu tidak akan berhasil. Ini cuma, ya, semacam upaya terakhir dari Trump, karena dia sudah kalah dan berpikir, ya sudah, coba sekali lagi. Di Iran, perasaan yang muncul adalah bahwa karena keputusasaan, bukannya mencari jalan keluar, Trump justru akan melakukan sesuatu yang gila demi menyelamatkan situasi. Tapi itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Malah akan memperburuk keadaan bagi Amerika Serikat sendiri, bagi ekonomi global. Dan meskipun Iran akan mengalami kerusakan, pada akhirnya hal itu justru akan memperkuat Iran dalam banyak hal. Increase the resilience, but this is a very last question and you don't have, this is very speculative. Tingkatkan ketahanan. Tapi ini pertanyaan terakhir, dan Anda tidak harus. Ini sangat spekulatif, jadi Anda tidak perlu menjawab terlalu jauh. Saya hanya penasaran, karena seorang teman dekat saya dari Afghanistan baru-baru ini mengatakan bahwa dia berharap hasil dari perang ini dan keberhasilan Iran dalam pertahanannya bisa membawa pada penghargaan baru terhadap Islam Syiah. Karena tentu saja, Islam Syiah dianggap jauh lebih progresif dibandingkan Islam Sunni, dan mungkin bisa berdampak pada dunia Islam secara keseluruhan. Menurut Anda, apakah itu mungkin terjadi, atau ini terlalu jauh untuk bisa diperkirakan? Saya punya seorang teman dari Brasil, yang bilang ke saya bahwa salah satu tokoh Marxis paling berpengaruh, dia sendiri juga seorang Marxis, pernah diberitahu oleh salah satu Marxis penting di Brasil. Teman saya ini cukup berpengaruh, jadi dia memang punya koneksi ke orang itu. Nah, orang Marxis Brasil itu bilang begini, kalau Iran menang perang ini, saya akan jadi Syiah. Saya merasa itu menarik sekali. Lalu ada juga pertemuan kelompok kiri dan Marxis di Shanghai. Saya nggak tahu apakah itu semacam konferensi, atau mereka sedang mengerjakan sesuatu. Saya nggak tahu persis seperti bentuk pertemuan itu yang baru-baru ini terjadi. Tapi sekali lagi, teman-teman saya bilang, semua pembicaraan sekarang soal Iran, soal perlawanan, dan tentang bagaimana budaya perlawanan ini begitu efektif. Jadi sekarang kita melihat ada perubahan besar dalam cara negara-negara di selatan global memandang Iran. Dan ini menarik sekali, karena selama 47 tahun, Iran jadi sasaran permusuhan dari lembaga think tank, media, termasuk media berbahasa Arab. Karena negara-negara itu adalah kediktatoran yang ingin mempertahankan kekuasaan. Jadi mereka mendemonisasi Iran. Mereka memanfaatkan sektarianisme, kebencian agama, kebencian ras, Qatar, Arab Saudi, Erdogan, Bahrain, semua negara itu. Mereka menggunakan segala bentuk rasisme yang tersembunyi, segala macam cara, disinformasi tentang Iran. Sama seperti yang dilakukan media barat. Dan kamu tahu, banyak hal yang sudah berubah. Misalnya dari hal-hal seperti Lego, kekuatan Lego. Oh ya, tadi sebelum acara, aku bilang ke kamu, aku baru saja lihat Lego bertema Kuba. Jadi ya, Lego dari seluruh dunia bersatu untuk bergabung dalam perlawanan. Jadi memang banyak yang berubah. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Tapi ini adalah tanda lain dari kekalahan Amerika Serikat. Dan artikel Robert Kagan itu, maksudku, itu hal besar. Terima kasih Ian O. si Molom Sokosby yang mengikuti isu-isu seperti ini, yang tidak terlalu dalam politik. Kagan itu bukan orang sembarangan. Ini besar, benar-benar besar. Kagan yang memulai semua ini, semacam lembaga pemikir neokonservatif di tahun 90-an. Sebenarnya mereka sudah ada sebelumnya, tapi dia yang memberi arah baru sepenuhnya. Lalu mereka dapat pendanaan, dan seterusnya. Maksud saya, dia itu semacam pausnya para neokonservatif yang masih aktif di generasi ini. Betul. Jadi ketika dia mengatakan hal itu, menurut saya, itu benar-benar mengejutkan dan luar biasa. Tapi, bagaimanapun juga, saya bukan orang yang pesimis. Saya pikir hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, bahkan mungkin tahun-tahun ke depan, akan menjadi masa yang suram. Maksud saya, tergantung pada tindakan Amerika Serikat.
Saya rasa kita baru saja memasuki awal dari masa-masa sulit, dan orang-orang akan, sulit dibayangkan apa yang bisa terjadi. Terutama di negara-negara yang lebih miskin, di kawasan anak benua India, di sebagian Afrika, di sebagian Amerika Latin, dan bahkan di negara-negara barat juga. Karena mereka sudah tidak lagi punya kelas menengah yang kuat. They no longer have much of a middle class. Many people from the many. Metis septuis stauv torn. But that all of that aside, I think. Tapi terlepas dari semua itu, saya pikir kalau dunia ini mau diselamatkan, kita butuh perubahan. Dan saya percaya ada cahaya di ujung terowongan. Mungkin terowongannya panjang, tapi cahayanya ada di sana. It may be a long tunnel, but there's light there. We just have to get through the times of Kita tahu, kita cuma harus melewati masa-masa penuh monster ini. Itu satu hal. Dan hal lainnya, kita harus berharap kalau cahaya di ujung terowongan itu bukan lampu kereta yang melaju ke arah kita. Tapi mari kita akhiri dengan nada yang lebih bahagia. Said Marandit, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Thank you so much for your time today. Thank you. Terima kasih banyak, Is Stench. for having me.